Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jefrisman dengan NIM 23030150046 dari kelas PJKRB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dislokasi. Video kali ini saya akan membahas tentang dislokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang bergeser dari posisi normalnya pada sendi. Dan kondisi ini bisa sangat menyakitkan dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dalam video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai dislokasi, penyebabnya bagaimana, cara pencegahan dan menanganinya, serta jenis-jenis dislokasi yang umum terjadi. Apa itu dislokasi dan penyebabnya? Dislokasi adalah cedera pada sistem gerak manusia yang sering terjadi pada sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang dari posisi normalnya di sendi. Dislokasi bisa terjadi di berbagai bagian tubuh dan seperti bahu, siku, jari pinggul, dan lutut. Penyebab dislokasi umumnya adalah benturan keras, tarikan yang berlebihan, atau gerakan yang menyebabkan ketidakseimbangan pada sendi. Selain itu, ada beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya dislokasi, seperti kelemahan ligamen, riwayat cedera sebelumnya, dan aktivitas berisiko tinggi. Dan dampak cedera dislokasi, yaitu cedera dislokasi dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kesehatan fisik dan kualitas hidup. Pertama adalah kerusakan jaringan di sekitar sendi dan seperti ligamen otot dan tendon yang berlebihan. Selain itu, dislokasi juga bisa mencederai saraf dan pembuluh darah di sekitar sendi yang menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau gangguan aliran darah. Selanjutnya, jika tidak ditangani dengan baik, dislokasi dapat menyebabkan peradangan kronis pada gerak dan keterbatasan gerak. Sendi yang pernah mengalami dislokasi juga memiliki risiko lebih tinggi bagaimana mengalami dislokasi berulang di kemudian hari. Hal ini tentu dapat mengganggu hidup seseorang. Dan pencegahan cedera dislokasi, yaitu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terutama bagi mereka yang aktif dalam berolahraga atau beraktivitas fisik. Salah satu metode yang efeknya adalah Phyterism Pro, yang merupakan singkatan dari physical training, stretching, dan pro stretching. Metode ini menekankan pentingnya pelatihan fisik yang tepat untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas sendi, peregangan yang benar sebelum dan sesudah aktivitas fisik. Juga sangat penting untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi. Selain itu, penggunaan peralatan perlindungan yang sesuai seperti perlindungan lutut atau siku dapat memberi terhadap dislokasi. Selain metode Phyterism diperhatikan untuk mencegah dislokasi, misalnya edukasi mengenai teknik yang benar dalam cukup sebelum beraktivitas, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, istirahat cukup, dan pemeriksaan kesehatan rutin dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini. Risiko terjadinya dislokasi dapat diminimalkan
Selanjutnya, penanganan cedera dislokasi. Penanganan cedera dislokasi harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk minimalkan komplikasi dan memastikan pemulihan yang optimal. Reposisi, yaitu mengembalikan tulang ke posisi semula. Reposisi ini harus dilakukan oleh tenaga medis terlatih untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada tulang. Ini perlu dimobilisasi dengan menggunakan bidai atau gips untuk memungkinkan penyembuhan. Manajemen nyeri juga penting dan biasanya melibatkan pemberian obat analgesik atau antiinflamasi. Setelah fase akut teratasi, melalui fisioterapi menjadi sangat penting untuk mengembalikan kekuatan otot, fleksibilitas, dan rentabilitas, terutama jika terjadi dislokasi berulang atau kerusakan parah pada struktur sendi. Mungkin perlu intervensi bedah. Selain penanganan fisik, dukungan psikologis dan edukasi juga penting untuk membantu pasien untuk kepatuhan terhadap program rehabilitas. Kolaborasi yang baik antara pasien, fisioterapi, dan dokter sangat penting untuk mencapai hasil pemulihan yang optimal. Selanjutnya, jenis-jenis cedera dislokasi. Ada beberapa jenis cedera dislokasi yang umum terjadi, di antara dislokasi bahu. Ini adalah jenis dislokasi yang paling umum. Ada dua jenis utama dislokasi: posterior. Penanganan dislokasi bahu melibatkan reposisi, imobilisasi, dan fisioterapi. Dislokasi siku. Cedera ini sering terjadi akibat jatuh dengan tangan terentang. Jenis dislokasi siku yang paling umum adalah dislokasi posterior. Penanganan meliputi reposisi, imobilisasi, dan fisioterapi. Dislokasi trauma langsung atau pada sendi jari. Penanganan biasanya melibatkan reposisi manual dan imobilisasi sementara, diikuti dengan fisioterapi jika diperlukan. Dislokasi pinggul. Ini adalah cedera serius yang biasanya terjadi akibat trauma dengan energi tinggi. Ada dua jenis utama, yang dislokasi posterior dan anterior. Dislokasi pinggul memerlukan penanganan darurat. Dislokasi lutut, cedera langka umum, sangat serius, seringkali dengan kerusakan. Penanganan segera diperlukan untuk mengurangi risiko komplikasi serius. Dislokasi rahang terjadi ketika tulang rahang bergeser dari sendinya, seringkali akibat membuka mulut terlalu lebar atau trauma. Penanganannya melibatkan reposisi manual dan pada kasus kronis mungkin memerlukan intervensi bedah. Dan kesimpulan, dislokasi adalah cedera yang sangat menimbulkan nyeri hebat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun dengan pemahaman yang baik mengenai penyebab, pencegahan, dan penanganannya, jika dapat mengurangi risiko terjadinya dislokasi dan meminimalkan dampaknya. Dislokasi adalah kondisi medis di mana tulang di sendi bergeser atau terlepas dari posisi normalnya. Kondisi ini dapat terjadi di berbagai sendi tubuh seperti bahu, siku, pinggul, lutut, dan pergelangan tangan. Dislokasi menyebabkan nyeri, pembekakan, dan terbatasnya pergerakan sendi. Dan selanjutnya, dan mungkin itu saja dari saya video kali ini tentang dislokasi. Semoga video ini bermanfaat